warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rasita dari kelas C3 Manajemen Informatika. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rio Raja Bisdendi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video kali ini saya akan membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Di sini saya akan membahas tentang mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, bagaimana cara mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang dapat prinsipnya dan dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Nota Nagoro tahun 1975, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertentu dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara filosofis tentang mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menentukan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sosiologis. Secara sosiologis, karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini dapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Sumber politik yang mengadasi dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Pembahasan yang kedua yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara.
Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Itu rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Yang kedua, hak pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua dan generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Yang ketiga, hak perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber daya kedaulatan rakyat. Terima kasih. Audio Jungle.